Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama lagi dengan saya Wahyudin, mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar, angkatan 2018. Jadi kali ini kita akan membahas soal tentang program linear. Yang pertama adalah soal program linear dua variabel menggunakan metode grafik, dan soal yang kedua adalah program linear 3 variabel dengan menggunakan metode simplex. Nah, untuk lebih jelasnya tetap menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Oke teman-teman. Ya baik, kita masuk ke soal yang pertama. Silakan dibaca soalnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu kita menentukan variabel keputusan. Terus kita menentukan fungsi tujuan. Selanjutnya kita menentukan faktor kendala. Selanjutnya kita tentukan masing-masing titik dari fungsi kendalanya tadi. Terus kita gambarkan di diagram Cartesius. Selanjutnya kita buatkan arsirannya. Selanjutnya kita masuk ke kendala yang kedua. Kita buat juga seperti kendala yang pertama tadi. Lalu kita gabungkan kedua gambar Cartesius tersebut, maka didapatlah gambaran begini. Selanjutnya kita cari titik potongnya dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Dan yang terakhir kita masukkan titik yang merupakan daerah arsiran dari gambar tersebut dan masukkan nilai F max-nya. Maka ditemukan bahwa F max-nya adalah titik 15/9, 16/9. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu yang menggunakan metode simplex. Nah, coba diperhatikan soalnya. Kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama adalah kita menentukan variabel keputusan. Kemudian kita tentukan fungsi tujuan, kemudian fungsi kendala, lalu mengubah ke bentuk baku dengan S adalah select variable. Kemudian kita buat tabel awalnya. Jadi di sini saya telah memberikan setiap keterangan seperti cara untuk mendapatkan set Y dari X1 itu adalah koefisien kolom X1 dikalikan dengan koefisien of baris, jadi itu disigmakan. Begitu juga X2 dan seterusnya. Maka didapatlah hasil dari tabel 1 adalah seperti berikut. Kemudian kita lihat dulu baris yang paling bawah. Jika ada nilai di atas dari 0, maka kita operasikan menggunakan OB. Kita tentukan baris kolom pivot, yaitu baris dengan nilai yang paling besar, terus baris pivot adalah yang paling minimum di BI per AIJ. Di sini juga kita menentukan angka pivot dan BI. Lalu kita ubah yang angka penting itu menjadi 1 dengan mengalihkan 1/5, bisa B2. Kemudian kita ubah kolom pivot line-nya menjadi 0 dengan menggunakan operasi bilangan elementer, sehingga diperoleh tabel 2 seperti ini. Selanjutnya kita lihat lagi CJ kurang ZJ, masih ada angka 4 dan 9 yang melebihi dari 0. Maka kita kembali memperbaikinya dengan menentukan baris pivot serta kolom pivot, serta langsung membuat angka pentingnya menjadi 1 dengan operasi elementer.
Kemudian kolom pivot lainnya kita ubah lagi menjadi 0 dengan operasi elementer. Sehingga akan diperoleh tabel seperti berikut. Kembali kita melihat lagi CJ kurang ZJ-nya, ternyata masih ada 8/3. Nah, kita memperbaikinya lagi dengan menentukan baris dan kolom pivot serta membuat angka pentingnya menjadi 1. Setelah itu kita buat lagi kolom pivot lainnya menjadi 0 dengan operasi elementer. Sehingga akan diperoleh tabel seperti berikut. Lalu kita cek lagi CJ kurang ZJ-nya, ternyata sudah tidak ada angka yang lebih besar daripada 0. Maka dapat kita lihat bahwa X3 itu akan efisien jika memproduksi 16 dan X1 itu 172 dengan total keuntungan adalah 1912. Berdasarkan tabel tersebut kita dapat menarik kesimpulan seperti berikut. Sekian pembahasan soal kita kali ini, dan terima kasih atas